Sore, Prof. Kakak. Sore. Siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Rifki. Oke. Umur 30 tahun. Ya. Bekerja di bidang engineer konstruksi di salah satu instansi. Oke. Udah 7 tahun umur bekerjanya dengan rata-rata penghasilan sekitar di 25 juta. Oke. Nah, income lainnya ada usaha seperti jualan motor dan ada supply di bidang lain kayak perhotelan dan lain-lain. Rata-rata dari penghasilan lainnya tadi itu sekitar 10 sampai 15 juta. Jadi total kira-kira sekitar 40 jutaan. Ya, sebulan 40 jutaan. Ya. Hartanya? Untuk total harta sekarang ada di 3,4 miliar. 3,4 ya miliar. Nice. Dengan masih mempunyai cicilan KTA sekitar 300. Mempunyai apa? Cicilan KTA. Sekitar 378 juta atau tenornya sekitar 5,5 tahun lagi. Nah, pertanyaannya sih Prof, untuk sarannya itu apakah belum melunasin cicilan KTA itu adalah tindakan yang tepat untuk mengingat ada rencana lahiran anak dalam waktu dekat dan akan memulai bangun rumah di tahun Kamu nggak punya investasi apapun ini? Total harta 3,4 M itu apa? Ada. Apa itu? Untuk cash ada 140 juta. Deposito ada 34 juta. Saham Indo ada 551 juta. Luar ada 430 juta. Untuk kripto sendiri ada di 1,3, lebih besar di BTC di 1,3-nya sendiri. Sisanya untuk altcoin saja. Berapa altcoinnya? ETH sekitar 20. BNB 19. Solana cuma 10 juta. Nah, sisanya ada di reksadana sekitar 880. Nice. Jadi pertanyaannya cuma tentang KPR berarti ya? Sama ini ada 3 lagi sih Prof sebenarnya pertanyaannya. Yang kedua itu karena portonya agak terlalu banyak ya, maksudnya untuk pembagiannya setiap bulan tuh kan jadi agak susah gitu kan. Untuk pembagian portonya itu untuk mensimpelkannya seperti apa? Terus jika misalnya ada kebutuhan porto mana yang didahulukan untuk di trimming dan rebalancingnya itu baiknya dalam jangka waktu berapa lama? Ya, jadi ini dia punya harta 3,4 M, mostly liquid. Ada saham Indo 500, saham luar 400, ya reksadana 880 juta, kriptonya ya hampir 1,4 1,5 M. Masih punya KPR sekitar 500 juta ya, tenor 5 tahunan. Dan pertanyaannya, dia punya duit, KPR-nya ditutup dulu atau enggak? Karena dia juga mau lahiran anaknya. Kurang lebih seperti itu kan Rifki? Kerjanya engineer. Iya betul, engineer. Berarti kan ini kita ngikutin tangga aja kali ya? Nomor 5 kan belum beres tuh? Beresin kan harusnya ya? Kamu beresin nomor 5 dulu kan, KPR nomor 6. Gak ada salahnya kok. Kalau kamu udah beresin tanggal 1, ini kan tanggal 4 udah beres nih. Kamu lanjut aja, tanggal 5 ngapain kamu buru-buru beresin KPR-nya? Berarti fokus untuk tanggal 5 dulu berarti ya? Tanggal 5-nya kelarin dulu, gitu. Kalau untuk mensimpelkan portonya? Gini, kamu kan mau simple ya? Kamu suka kripto, kamu suka apa lagi? Apa aja portonya dia tadi? Portonya ini, ada saham Indo 500, luar 400, ya, kripto 1,4 M, reksadana 880. Reksadananya apa tuh? Pasar uang sih. Nggak ribet kok itu. Apa per dalam saham Indonya ada berapa gitu kan? Iya, cuman itunya. Kayaknya mungkin banyak kayak ini ya komposisinya. Yang kalau saham Indo sih cuma 2, BRI sama BCA. Yang luarnya ini ada MSTR, ada Apple, ada Microsoft sama Google. Terus ya sebenarnya juga sih. Iya. Ya MSTR kamu kan udah ada Bitcoin. Good pick semua kan? Iya, MSTR kalau saya balik lagi saya likuidasi.
Terus 3 sisanya itu it's a very good company, Apple is a good company, Microsoft top, Google juga top. Iya. Kamu udah tahu apa yang kamu lakuin, nggak ada salahnya sih itu. Bener. Oh, berarti udah, dana pendidikan anak ya sebenarnya ya, kalau komposisinya dia ya, dia udah bisa lunasin juga sebenarnya KPR-nya. Sebenarnya. Ke tangga 6 kan? Iya, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Cuman kayaknya kalau kita pasti buffer dikit lagi gitu. Tambahin lagi lah. Tunggu. Karena kamu dengan porto berapa totalnya itu? 3,4 M. 3,4 M. Menurut saya 5 M dulu ya. Iya, kamu 5 M dulu. Ya, karena kamu cari 1,6-nya lagi. 3,4 tuh kamu nge-yielding 10% tuh udah 340 juta setahun tuh udah gede gitu loh duitnya. Iya. Kamu tinggal naikin 5 M habis itu boleh lah lunasin KPR-nya. Iya. Karena harusnya tanggal kelima udah beres by 5 M. Iya, 5 M sih menurut saya goals-nya. Iya, udah oke, nggak ada yang perlu diganti. Kamu kira-kira portofolionya berarti kan ada. Iya. Portofolionya kan berarti Indo ya. Oke. Pencet dulu nih. Indo kan, Indo. Kamu ada BBCA. Kamu ada BBRI. Luar. MSTR buang, kamu ada Apple kan? Ada. Ya, MSTR buang sih. Kamu ada MSFT. Kamu ada Google ya kan? Nah, ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Sama kriptonya dia, Bitcoin. Kriptonya ada apa aja dia? Bitcoin, BTC, BNB sama ETH. Nah, dia kayaknya ini orangnya sih menurut gue lumayan paham ya. Iya, bagus strukturnya ya. Terus plus juga RDPU lagi ya? RDPU ya. Mana kamu? Oh ini kayaknya itu lu. Oh benar. Gue baca tadi nggak kedengeran. Oh iya. Berapa ini kamu? RDPU-nya sekitar 880. Di mana RDPU apa tuh? Itu di BNI itu. Oh, oke. 880. Kan? Iya. Oke lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan satu aset kelas nih. Iya, very well diversified ya. Ini US. Ya. 2, 3 kripto. 4 buat aman cash. Ini cash atau ekuivalen kan? Ini udah porto tinggal tidur sebenarnya. Selesai kamu. Dapat duit lagi, kamu alokasiin lagi, rata, udah 5 M. Habis itu lunasin rumah. Ini di atas 10% semua. Iya. Return equity-nya. Tiga-tiganya ini. Ini ya lagi ya gitu lah dikit. Ya. Ini nanti pelan-pelan gini. Ya ini berapa tadi size-nya? Total semua? 1,4 M. Kayaknya tapi dia kalau kayak ini kayaknya dia ngerti apa yang dilakuin. Iya. Keep biarin sih. Iya. Nggak ada yang kita ganti kamu. Ya paling ya itu nambah ke 5 M duit liquid dulu baru lunasin KPR-nya. Iya, betul. That's it, that's all. Kamu kurang lebih berapa lama nih kayak kalau gain 1,5 M lagi liquid? Dengan proyeksi kamu kerja ya. Estimasi cash flow sama. Kira-kira sekitar 3 tahunan lagi lah. Ya. Udah hampir selesai berarti ya sama KPR-nya kan? Iya, benar. Benar. Ya kurang lebih sekarang 3 tahun lagi sih. Tapi kalau misalnya tahun depan misalnya ada kebutuhan mendadak gitu, bisa disarankan nggak misalnya contoh porto mana yang harus di-trim terlebih dahulu? Ya gitu. Kripto pasti. Kalau mau di-trim ya. Oh kalau mau di-trim berarti ini loh pertama. Iya, kripto. Tapi kalau ada darurat kan kamu udah siapin. Iya. Kriptonya mungkin bisa di-trim ya, Bro. Ya mungkin bisa setengah terus kayak RDPU. Iya, nggak masalah. Ini setengah kamu balikin ke reksadana nih, boleh nih. Ini nggak ada masalah nih. Iya. Tapi ini nggak akan gue sentuh sih. Iya. Ini nggak bakal gue sentuh. BCA BRI juga good choice kan? Ini ya oke lah, ini kan? Oke lah, ini oke, ini good. Iya. Ini wonderful. Ini boleh di-trim tapi so far komposisinya juga oke. Kayaknya dia paham. Apa ini ya kata-kata Jim Simmons loh. Dia apa bilang itu? orang finance itu kadang lebih susah diajarin finance dibanding engineer diajarin finance. Nih engineer kan? Karena kan tadi yang orang finance-nya mau ini. Ngawur dia, mau all in dia. Iya, mau all in timing the market di Q4, all in MSTR sama 6 miliarnya. Ini engineer dia benar-benar dia struktur rapi ini. Karena engineer, Bro. Iya. Engineer itu berarti itu belajar di gue nih. Suka kalau kita hiring analis harus engineer berarti. Cara pikirnya ya, framework otaknya itu terstruktur gitu logikanya. Tadi orang finance mau all in dia mau all in. Mau lompat dia. Karena ya ini ya teman-teman
harus paham juga ya, ini juga bagus. Karena ya kita ngomong ya, Ray Dalio, Bridgewater kan juga punya prinsip yang namanya risk parity. Ya, betul. Jadi tingkat risiko untuk setiap aset itu juga beda-beda juga nge-weightingnya. Dan menurut saya juga bagus juga ya, dia tahu crypto bull market 1,5 M di sini. Hajar, ya. Terus komposisinya juga ya wonderful strategi sih ini ya buat Rifki ini. Kayak cuman ini satu yang kita nggak ganti kayaknya. Iya bener. Jadi W Rifki. Ya. W nih engineer nih. Engineer dia. W engineer. Oke, keren. Keren Rifki. Oke. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup sih tadi sih, soalnya sudah nggak mulai masukin BTC lagi karena kan posisinya sekarang udah lagi kemahalan ya, dan udah mulai setuju. Dari very well. Keren. Oke lah. Mau tanya tadi Prof, satu lagi terakhir. Ya. Bro tim sekalian, untuk rebalancing tuh biasanya nanti dilakukannya berapa lama ya Mas? Oh, itu tergantung aset kamu naik atau enggak. Jadi misalnya ya, entry-mu berapa di Bitcoin berapa? Average entry-nya. Gini, teorinya simpel ya. Kamu punya target portfolio ya misalnya. Ini 33 misalnya, 33. Kalau ini naik jadi 50%, kan dia ngegedut kan? Ya. Ini kamu potong nih. Ini kamu pindahin antara sini yang lebih kecil atau yang sini. Udah gitu dong, rebalancing cuma gitu. Iya. Tergantung target aset alokasi kamu berapa. Tergantung juga kalau yang asetnya lain drawdown, kamu bisa pilih buat average down di sana. Misalkan BRI-nya turun tuh tadi. Betul. Kamu bisa kalau punya conviction di situ, kamu lakukan yang namanya average down. Nah, aset alokasi jawabannya nggak ada. Itu kayak antara art, seni dan juga science. Jadi nggak bisa kamu tanya exactnya bagaimana. Cuman ya kita ngomong setiap hedge fund mereka punya strategi sendiri. Iya, Karena kalau Dalio ya lihat risikonya kripto sama saham Indo itu nggak sama. Betul. Kripto itu menurut dia lebih beresiko daripada saham Indo. Betul. Harusnya ya kalau kamu rebalancing begitu, ya harusnya ya kriptonya yang dikurangin karena di sini kita lihat ya komposisi yang size-nya paling gede itu malah di aset yang risikonya paling tinggi. Betul. Which is nggak apa-apa karena kita lagi buluran kripto kan. Ya. Cuman kedepannya kalau nggak ada buluran lagi ya kamu harus berpikir bahwa kayak terlalu heavy size-nya. Itulah pentingnya rebalancing kan. Lulus standar tes ini. Bener. A ya ini nilainya A ini Rifki ini. Engineer yang top. Bisa ini bro, nge-engineer market dia. Iya, keren. Terima kasih. Oke. Tim dan Bro Kakak. Ya. Oke.